ini bagaimana argumen Wahabi yang mengklaim Al-Asy'ari hidup dalam 3 fase. Dengan dalih kitab Al-Ibanah sangat rapuh, sangat lemah. Mengapa? Kitab Al-Ibanah yang beredar sekarang dari terbitan India, Madinah, Lebanon, dan lainnya tidak memiliki sanad yang bersambung kepada Imam Asy'ari. Kalau kitab-kitab yang kita pelajari di pesantren seperti Fathul Qorib, itu bersambung sanadnya dari guru kita ke gurunya. Kitab-kitab Syafi'iyah. Ibanah ini gak ada sanadnya, tahu-tahu diterbitkan. Isi kitab Ibanah versi Wahabi sendiri, ini yang sesama Wahabi. Isinya paradok, bertentangan dan kontradiktif. Yang menguatkan bahwa Al-Ibanah tersebut telah mengalami distorsi dari kaum Mujassimah. Benarkah kitab Al-Ibanah yang ditulis oleh Imam Abu Hasan Al-Asy'ari telah dipalsukan oleh orang yang ada di Saudi? Tidak benar. Orang-orang yang mengatakan Al-Ibanah menyimpang, mereka tidak menemukan dalil kecuali mereka mengatakan ada 2 perselisihan antara 2 nuskhah. Kami sudah ngecek manuskripnya, ternyata ada perbedaan lafal. Ini berarti ada perubahan. Apa lafal yang berbeda? Dalam satu nuskhah dikatakan Allah memiliki 2 mata. Dalam satu nuskhah dikatakan al-ain sifatul ain. Yang jelas sama-sama menetapkan 2, Allah memiliki mata. Apakah 2 atau jenis, ini masalah bahasa Arab. Kalau kita mengatakan manusia, bukan berarti harus tunggal, paham? Seperti sungguhnya manusia dalam kerugian. Bukan berarti satu manusia, bisa jadi seluruh manusia. Jadi namanya lafzul jins. Mufrad itu menunjukkan jenis manusia. Tatkala Abu Hasan dalam satu nuskhah mengatakan Allah memiliki mata, maksudnya Allah memiliki jenis mata tanpa membahas jumlahnya 1 atau 2, paham? Ini perbedaan dalam manuskrip yang tidak punya pengaruh. Tetap saja Abu Hasan Al-Asy'ari menyatakan Allah punya mata. Ya, saya nukilkan sini. Sebentar. Jadi mereka tidak punya dalil. Kemudian ternyata buku tentang Al-Ibanah ini dinukil oleh banyak ulama. Dinukil oleh Al-Baihaqi dalam kitabnya Al-I'tiqad. Dinukil oleh Ibnu Asakir dalam Tabyin Kadhibil Muftari. Dinukil oleh Zahabi. Dinukil. Jadi buku ini ada dan benar-benar tulisannya siapa? Abu Hasan Al-Asy'ari. Faham? Contoh lagi yang mereka mengatakan ada penyimpangan. Ya, sebentar, saya carikan. Contohnya kata mereka, dalam sebagian nuskhah Abu Hasan berkata, "Fadalla ala annahu ta'ala munfaridun bi wahdaniyatihi mustawin ala arsyihi. Istiwaan munazzahan anil hulul wal ittihad." Kata Abu Hasan, maka dalil-dalil menunjukkan bahwasanya Allah Maha Esa dengan keesaannya. Mustawin ala arsyihi, beristiwa di atas arsy-Nya. Istiwaan munazzahan, itu istiwa yang tersucikan dari al-hulul wal ittihad, dari bersatu dengan makhluknya. Jadi Abu Hasan mengatakan dalam Al-Ibanah Allah beristiwa, tapi istiwa Allah bukan berarti Allah gabung dengan apa? Makhluknya. Kemudian dalam lafal yang lain, ya, kata mereka tidak ada tambahan istiwa munazzahan anil hulul wal ittihad. Dalam lafal yang lain cuma dikatakan Allah beristiwa di atas arsy-Nya, titik. Dalam lafal yang lain ada tambahan istiwa tanpa bersatu dengan makhluknya. Apa itu kontradiktif? Jawabannya tidak, ini saling mendukung. Toh sama-sama 2 nuskhah ini menyatakan Allah beristiwa di atas apa? Arsy. Jadi mereka tidak punya dalil untuk menolak bahwasanya Al-Ibanah itu karangan Abu Hasan. Wong dinukil oleh para ulama yang lain, dinukil oleh Al-Baihaqi, dinukil oleh Ibnu Asakir. Sudah. Taruhlah Al-Ibanah ternyata bukan milik Abu Hasan. Masih ada bukunya yang lain. Masih ada buku Maqalatul Islamin yang tadi saya nukilkan. Masih ada buku Risalah Ali Thaqar, dan 2 buku ini juga mengatakan Allah beristiwa di atas arsy. Sudah selesai. Kita tantang mereka, datangkan kitab Abu Hasan yang mengatakan Allah tidak di atas. Datangkan kitab kepada kami Abu Hasan Al-Asy'ari yang mengatakan Allah tidak di atas. Mereka tidak bakalan dapat. Jungkir balik juga tidak bakalan dapat. Jadi Anda mengaku bermadzhab Abu Hasan Al-Asy'ari, ternyata bukunya Anda ikut Abu Hasan Al-Asy'ari waktu masih menyimpang. Waktu masih Mu'tazilah. Kemudian mengumumkan dia bertobat, maka dia bantah Mu'tazilah dalam buku-bukunya. Itulah yang jadi patokan kita sekarang, bahwasanya Allah berada di atas arsy.